Udah di copy yuk, kalah ya udah. Tapi ini enggak ada penjelasannya. Oh ini loh kamu bisa untung sekian, terus nanti kamu bisa withdraw sekian. Beda memang. Iseng-iseng aja biar seru kayak gitu. Cuman kan kalau udah menyangkut tentang yang binari ini atau misalnya judi yang bener-bener kayak di luar negeri kayak kasino gitu. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara Oplasnya ya, atau yang dikenal dengan nama Opini Sekilas. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat suatu fenomena, yaitu terkait dengan adanya perjudian yang berkedok investasi. Seperti itu. Dan untuk membahasnya di sini ada Fitri sama Surya. Oke. Nah, menurut saya pribadi ya, investasi yang berkedok perjudian itu sebetulnya itu memiliki berbagai macam custom ataupun tipikal-tipikal yang sebetulnya dari awal itu memang tidak terlihat seperti adanya perjudian, karena kalau misalkan Surya ataupun Fitri juga mengakses suatu situs ataupun website yang memang menyediakan terkait dengan jasa investasi tersebut, itu udah ada terkait dengan yang namanya terms of condition atau syarat kita untuk investasinya bagaimana, kemudian resikonya juga bagaimana. Nah, lalu kok bisa dikatakan ini suatu judi? Gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, kategori judi itu adalah terkait dengan kita tidak memiliki aset. Jadi misalkan Surya ataupun Fitri itu investasi di suatu platform. Nah, itu kemudian tapi yang dipergunakan ataupun yang dimiliki oleh Fitri ataupun Surya itu cuma sebatas pertama itu adalah account sama terkait dengan jumlah keuntungan aja. Tapi di sini Fitri ataupun Surya tidak memiliki seperti saham dalam bentuk portofolio ataupun benda yang bisa dibuktikan kepemilikannya. Seperti itu. Nah, mungkin dari Fitri ataupun Surya, silakan. Ya kalau menurut saya sih berdasarkan yang saya tahu kan memang uh, fenomena binary option ini memang sejenis judi karena dia itu memberikan menyuruh kita untuk memilih antara iya atau enggak, dan itu ada kurun waktunya gitu. Misalkan kita menebak-nebak apakah harga suatu produk ini akan naik pada tanggal 10 gitu. Kita cuma punya pilihan akan naik atau nggak akan naik kayak gitu. Jadi apa ya? Ya seperti judi juga sebenarnya. Oke. Ya, karena itu soalnya memang istilahnya kalau kita lihat memang salah satunya kan ada dalam bentuk binary option tadi. Cuma itu memang kalau dilihat secara websitenya ya itu udah ada sih. Istilahnya kayak kalau misalkan kita join itu kira-kira misalkan kita tidak memilih di tanggal tersebut itu kira-kira apakah ada resikonya dan bagaimana, kemudian terkait dengan kehilangan juga bagaimana, dan juga itu juga menyediakan semacam pihak ketiga, jadi semacam orang yang bisa memberikan semacam prediksi ya, kira-kira ini nanti kita ambil ini bakal menguntungkan enggak ya, kan begitu. Itu. Silakan dari Surya. Ini yang Binary yang option. kena itu binomo kan ya? Binary Enggak, option tapi nama websitenya binomo bukan? bukan. Binary option soalnya beda. Ada binomo juga masuk ke dalam binary, cuman yang menggunakannya itu juga banyak, nggak cuma binomo. Gimana? Kalau binary option ini kan sebenarnya produk lama kan ya?
Mungkin aku tahu itu sudah dari tahun 2014 mungkin aku tahu itu ya. 14-15 gitu deh. Kalau binary option itu pure pure judi ya. Udah pasti anu ya. Resiko ditanggung penumpang gitu kan ya. Cuman kan memang di negara kita ini nggak melegalkan aja judi. Kalau di negara kita dilegalkan judi seharusnya ya nggak apa-apa. Sebenarnya kan judi itu resiko ditanggung penumpang. Kan gitu. Berarti nanti kalau cryptocurrency termasuk judi nggak? Kalau menurut saya sih beda sih Surya. Karena cryptocurrency itu berhubungan dengan mata uang digital. Nah, itu kan ada namanya marketplace atau yang tempat kita itu bisa memantau terkait dengan kursnya. Nah, kalau setahu saya terkait dengan sistem binari itu memang dia kan hanya sebatas platform. Jadi untuk marketplace-nya, ya itu tergantung dari masing-masing company-nya yang menyediakan isi terkait dengan akses tersebut. Jadi di sini beda kalau kita bilang terkait dengan cryptocurrency ini dia ada marketplace-nya, bahkan juga terkait dengan cryptocurrency itu juga sudah mulai masuk ke area bursa efek tadi. Jadi dia ada beberapa spesifikasi yang berbeda. Jadi kalau orang bilang sih kalau binary itu lebih kepada kita cuman melihat kurva ya, naik turun, kemudian kita harus memilih kapan kita bisa oke dan kapan kita bisa tidak seperti itu. Tapi kita nggak pegang semacam seperti portofolionya, enggak. Jadi semacam kalau misalkan Surya misalkan pakai memilih ya kan Surya disuruh milih kuda A atau kuda B yang bakal menang dalam suatu perlombaan. Nah, seperti itu. Tapi di sini Surya bukan pemilik dari kuda tersebut. Jadi Surya hanya memilih berdasarkan feeling, tapi ya Surya tidak punya kuda itu, gitu loh. Oke, itu yang menyebabkan menjadi perbedaan. Nah, lalu apakah Seru tapi ya, cuma kan di sini kan konteksnya main-main binary option itu kan orang itu bikin addicted ya. betul, Banyak karena yang addicted. itu memancing rasa kurios, rasa penasaran. Jadi misalkan kalau Surya pernah coba ya, kalau aku sih pernah coba, cuman itu awal mula kalau aku pribadi pakai yang account free, itu memang awal mulanya sih oke. Jadi menang-menang. Dikasih menang. Ya, memang menang. Terus kemudian ketika itu aku kalah, itu habis. Kemudian karena aku penasaran, aku coba pakai account yang premium. Jadi saya memiliki namanya itu afiliasi dengan seseorang. Saya juga perhatikan, kemudian kok kayak ini menarik, cuma apa yang membedakan? Ini aku juga lihat-lihat, iya ya, ternyata di sini tuh ketika kita memilih option tadi itu memang ada semacam resikonya. Jadi apakah saya tahu nggak itu resikonya? Tahu, karena itu semua tercantum dalam websitenya. Jadi aku juga bisa baca, oh kira-kira ini kalau aku invest sekian itu bakal rugi kira-kira berapa. Jadi ya kalau secara prakteknya itu memang dikatakan judi, kalau menurut saya sih enggak, karena di sini itu mereka sudah memberitahukan resikonya. Kalau judi kan Surya judi online, milih apa, milih kartu atau milih apa gitu. Di sini enggak ada istilahnya terms of conditioning, enggak ada. Ya sudah cuma masukkan duit, udah dikopiok, kalah, ya udah. Tapi ini enggak ada penjelasannya. Oh ini loh kamu bisa untung sekian,
terus nanti kamu bisa withdraw sekian, beda memang. Kalau dia memang sekelas beda. Gitu. Gimana dengan Fitri? Pernah nyoba binary option? Kalau saya sih belum pernah nyoba sih, cuman ya gara-gara kasus yang rame di belakangan ini, jadi ya tertarik untuk cari tahu lah tentang ini, gitu. Kalau menurut Fitri, apakah juga ini tuh sama nggak sih dengan berjudi? Kan kalau judi kan misalkan kita bikin kopioan, tapi kan itu kita nggak bakal tahu kira-kira itu kita bakal rugi berapa. Dan kalau kita investasi kan ada itu nominal sekian, nanti kurang lebih untungnya berapa. Ya kan kalau kita judi kan kalau judi online atau apa kan setahu saya ya nggak ada terkait dengan kita nanti nombok sekian itu bakal untung. Rasanya nggak ada. Jadi cuman register udah nombok begitu. Tapi setelah itu rugi ya udah gimana kan begitu. Itu. Gimana dengan Arisan itu termasuk judi nggak sih? Kayaknya enggak deh, Pak. Hah? Arisan itu bukannya ada kayak yang ada mainan-mainan gitu ya? Apa kan nggak cuma ngopiok kan? kalau menurut saya pribadi ya, arisan itu sebetulnya itu bukan perjudian, tapi itu dapat dikatakan itu memiliki apa ya, unsur gambling juga. Tapi memang enggak semua sih, enggak semua itu murni gambling. Cuma itu kan sebatas kita itu urunan. Kalau ibu-ibu kan ini urunan kan, per bulan itu urunan berapa, kemudian dikumpulkan. Terus kita kan undiannya apa? Kalau yang setahu saya sih, kalau ibu-ibu biasanya sih panci. Oh ya, menang panci. Cuman istilahnya kalau misalkan dia nggak menang-menang, mulai timbul pertanyaan, kok perasaan aku join nggak menang-menang ya, ya tadi. Cuma tuh apakah itu kemudian dapat dikatakan judi? Tidak sepenuhnya, karena di sini itu sebenarnya cuma apa ya? Pertama itu untuk mempererat hubungan mereka. Kemudian kedua juga Definisi judi menurut hukum kita itu apa sih, kok? judi itu kalau menurut regulasi itu adalah kita itu mempertaruhkan sesuatu yang memang itu hanya berdasarkan angan-angan, kemudian juga di sini itu ada keuntungan yang kita bisa dapat, dan yang ketiga adalah ada faktornya untuk hukumnya itu adalah di sini itu kita membuat efek itu menjadi candu. Jadi kita semacam ketagihan. Tapi kalau arisan kan, setahu sih kalau nggak dapat kopioan ya ada sing udah pindah ke arisan lain. Maksudnya enggak kopiok terus sih, enggak. Karena kalau dulu Ibu-ibu aku tuh juga kalau waktu ini ngopiok nyandu. Ibu-ibu itu kan nyandu, waktu ini kopioan gitu kan. Sampai semua ditinggalin kayak gitu. Kamu nggak ikut kopioan, Fitri? Kalau saya sih arisannya beda sih, Pak. Maksudnya arisan yang pernah saya ikut itu ya dapat semua gitu. Cuman tergantung kapan aja dapatnya. Cuman pasti akan selalu dapat gitu. ya kan itu Jadi kayak kamu tiap bulan nabung, nanti diundi kapan dapat gitu kan? Iya, ya sekedar kayak gitu aja sih. memang konteksnya agak berbeda kan. Kalau misalkan ada yang nggak dapat juga, itu pun juga ya itu kemudian menjadi istilahnya alah nggak dapat ya wis. Kalau kan memang yang diundi kan yang nggak terlalu besar nominalnya, paling ya panci atau apa. Kalau aku sih biasanya panci atau enggak kosmetik, tas, seperti itu. Cuma jarang sih sampai apa ya di atas puluhan M itu jarang. Tahu sih kalau arisan itu paling ya berapa, kalau ibu-ibu paling paling banter tuh sebulan paling 5, 10 itu aja sih Surya. Itu pun kalau itu pun yang kalangan itu ya, tahu saya yang memang kalangan sosialita ya sekitar segitu. Tapi kalau yang besar-besar ya biasanya ya 1, 2, 3 juta udah cukup lumayan sekali puter tadi itu. Jadi aku taunya arisan itu gara-gara ada temanku yang posting
uang arisannya dibawa lari. Iya, sama kan. Ketika itu bahkan kalau terkait dengan binari kan itu misalkan loss itu pun juga udah langsung loss. Jadi ya kemudian apakah itu menjadi candu? Nah itu sebenarnya kalau bilang efek kecanduan tergantung dari kita masing-masing. Jadi kalau kamu terkena emosionalnya, kemudian kamu terkena iming-imingnya, ya langsung misalnya sih, aduh nombok lagi sekian, BE tahu BE itu menang. Karena kan gini loh, efek candu kan memang diawali dari pertama kan rasa kalah. Dia kalah kan pasti namanya orang kepengen toh, namanya itu BM, balik modal. Terus coba lah sekali-sekali lagi lah les menang ya wis namanya tutup kan gitu. Tapi ya namanya orang kan ya nyoba gitu, loh kok kalah lagi ya, mulai ya gitu, terpancing ya gitu. Kalau menang-menang terus kayak Esin enggak lah, karena sistemnya ada sistem loss-nya gitu. Kalau arisan mungkin kalau Fitri bola balik nggak dapat juga pasti juga akan pikir gini, daripada aku di sini arisan kalau oleh-oleh ya mending pindah kan gitu. Masa terus turunan terus nggak mungkin gitu loh Surya. Gitu. Tapi kalau menurut Sugi, Indonesia itu harusnya melegalkan judi nggak sih? Kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya itu perjudian itu bukannya dilegalkan bukan, tapi di sini tuh perjudian itu semestinya itu harusnya itu dia bukan masuk ke arah yang bersifat kayak dunia investasi, bukan. Karena kalau perjudian itu mestinya itu kita punya pemerintah itu lebih kepada pertama itu sistemnya. Jadi terkait dengan kategori judi itu memang harus lebih spesifik. Satu. Kedua juga apakah itu kemudian diberikan fasilitas untuk judi. Ya, itu kalau menurutku sih enggak. Karena begini, setahu saya setiap tempat perjudian itu pasti Surya ataupun Fitri ya, itu ada ciri khasnya apa? Di sini itu mereka semua yang join dalam perjudian itu memiliki pola pikir yang simpel. Apa? Pengen untung. Bahkan kalau beberapa case ya yang saya sempat juga tangani itu sampai belani ya seorang ibu rumah tangga itu istilahnya kalau orang bilang sih mencuri demi hasrat untuk investasi di tempat yang memang kalau aku bilang itu judi. Karena judi enggak cuma kaum pria aja yang join Surya ataupun itu juga ada dari kaum wanita. Jadi ya saya tahu ya ada yang sampai seperti itu. Jadi sampai menggalalkan segala cara untuk dapat modal kemudian bisa untung seperti itu. Nah, kalau dari Surya atau Fitri, kira-kira perjudian di negara kita itu boleh nggak sih? Silakan. Mungkin dari Fitri dulu. Ya kalau saya sih, ya kalau bisa jangan sih. Soalnya kan melihat dari fenomena yang sekarang aja, itu kan jadi chaos gitu. Jadi ternyata banyak banget orang yang semudah itu terpengaruh sama mungkin influencer yang mungkin memang dia itu dipekerjakan sebagai marketingnya dari si perusahaan binari ini kan. Dan itu terbukti banyak juga yang kemakan gitu. Dan akhirnya mereka rugi dan malah merugikan diri mereka sendiri sampai ada yang menuntut segala itu kan. Jadi ya menurut saya sih lebih baik nggak usah dilegalkan lah daripada semakin banyak korban yang jatuh karena kan ya itu mungkin rakyat kita tuh masih sedikit yang melek tentang investasi. Jadi pengennya
dikira kaya itu bisa semudah itu gitu, nggak bisa menerima kalau semisal ada resiko-resiko yang harus diterima. Oke. Kalau dari Surya Kalau bagaimana? aku nggak setuju. Kalau aku setuju judi dilegalkan. Oh, mirip Kalau aku kayak sangat setuju judi dilegalkan. kasino, Hmm? mirip kayak kasino gitu di luar negeri gitu. Iya, iya, sekalian. Kok Itu bisa? pariwisata kita langsung hidup itu. Tapi kalau Kita aku ini kan bilang, kalau kita ini bernegara membuat sebuah regulasi antara melegalkan dan tidak melegalkan kan itu harus dihitung. Maksudnya tingkat keuntungan dan tingkat kerugiannya seperti apa, gitu kan? Negara kalau mau maju, kapitalnya kan harus besar. Kalau kita mau mengikuti, kita mau leading, itu semua harus punya capital. Mau bikin research and development juga harus punya capital. Mau bikin jalan tol juga punya capital. Kita kan capital nggak punya, maunya banyak. Ya kan? Sedangkan peminat judi di negara kita tuh luar biasa besarnya. Contoh, togel. Ya kan? Togel itu besar loh sampai hari ini. Itu luar biasa loh. Jadi orang itu ngutang sampai beli nomor togel. Apa? Ada yang suka explore itu tidur di apa kuburan minta nomor itu kan, itu sampai hari ini masih banyak sekali itu. Daripada gitu, jalur perekonomiannya itu masuk ke dalam jalur gelap, sekalian diresmikan formal, kita bisa narik pajak. Kalau aku gitu sih, cuman ya tinggal dihitung aja pattern masuknya seperti apa. Kalau di negara kayak Singapura kan, kalau kamu warga lokal mau masuk kasino bayar $150. Ya walaupun tetap kalau sudah gila judi dibayar aja. Tapi kan keuntungan yang didapat dengan kerugian yang ditimbulkan itu kita nggak melegalkan, di luar sana mereka juga bikin secara ilegal. Dan itu hanya memberikan manfaat dan kekayaan kepada beberapa orang aja, yang dirugikan tetap orang umum. Ya kan? iya, Kan ini ini kan, sama aku kayak bahas tentang pelacuran dilegalkan atau enggak. iya, itu juga memiliki Iya kan? Kak, pro kontra. Tuh. Sama, cuma ya pro kontra. sebetulnya kan itu Kalau aku mungkin kembali sekali deh kalau semua. kepada pilihan toh. Kalau misalnya kepada pilihan sih sebetulnya. Karena memang sistemnya kan perjudian yang berkedok investasi itu sebetulnya kan itu berhubungan dengan suatu platform kan. Yang memang itu juga apakah itu sempat diblok oleh pemerintah. Tahu saya sih ada beberapa platform yang memang itu terindikasi pure judi langsung di blacklist. Tapi namanya netizen ya kan ya bisa akses kan walaupun itu udah diblok dengan berbagai macam cara, tapi ya pakai beberapa istilahnya cara lagi untuk mengakses seperti itu. Jadi ya itu semacam kita menutup suatu situs porno sama. Pun juga nanti apakah itu jaminan nggak bisa diakses? Ya enggak. Kalau kita kemudian menggunakan cara-cara lain, ya bisa masuk. Tapi apakah di sini kita punya pemerintah tahu enggak sih kira-kira mana yang itu beneran investasi sama ini hanya sebatas kedok aja, ya tahu. Cuman ya itu kenapa kok sekarang menjadi itu fenomena? Karena ya banyak yang akses, itu aja. Banyak yang akses, banyak yang join, dengan iming-iming tadi itu keuntungan yang besar, kemudian ditambah lagi juga rasa penasaran juga, ya akhirnya seperti itu. Gitu. Mungkin kalau situsnya itu ya istilahnya kalau orang bilang sih namanya internet kan kalau itu bisa
bendung, kayaknya sih tidak bakal memunculkan seperti itu. Apakah salah internet? Silakan dari Fitri, mungkin apakah salah karena internetnya nggak jadi bendung gimana sehingga memunculkan berbagai macam binary option ataupun hal-hal yang berbau perjudian. Ya, kayaknya bukan salah internetnya sih. Mungkin lebih ke kitanya sendiri aja yang harus mencari tahu dulu apa yang mau kita lakukan, nggak ikut-ikutan orang lain kayak gitu. Kita harus cari tahu sendiri, kita sering baca mungkin, atau kita memanfaatkan internet ya benar-benar. Jadi bukan salah internet. Nah, kalau menurut Fitri sendiri, investasi yang online yang ideal itu apakah seperti apa? Apa cuman kita itu semacam saham, atau cuma kita itu beli apa namanya semacam kayak Bitcoin? Atau sebenarnya kalau menurut itu sebenarnya juga kita punya pemerintah itu juga perlu sih memberikan suatu kriteria khusus ya. Apakah apa yang dimaksud dengan namanya investasi itu? Ya mungkin kalau menurut saya, ya kalau investasi yang aman ya yang otomatis yang udah ada di OJK, dan kemudian juga return yang dikasih itu juga yang masuk akal gitu kan. Jadi kita juga nggak curiga ini kok bisa returnnya gede, ini kok bisa gimana gitu dapatnya gitu. Jadi ya yang masuk akal aja, dan yang udah lolos di OJK aja sih. Itu ya, itu yang istilahnya memiliki izin resmi ya dari OJK seperti itu terkait dengan perizinannya. Nah, lalu kalau menurut Surya sekarang, sebetulnya istilahnya dengan munculnya berbagai macam binary option itu, apakah sekarang itu sebetulnya ini apakah suatu tren? Kan kalau sudah pengertiannya ya yang namanya peminat judi kan cukup banyak. Lalu kemudian di sini apakah dengan munculnya binary option ini juga suatu tanda bahwasanya konsumen itu juga cukup banyak yang menggemari terkait dengan hal-hal yang berbau semacam perjudian. Silakan. Siapa sih yang nggak suka jadi kaya cepat? Iya kan? Kalau kamu kalau Fitri, aku bilang ke Fitri, kamu punya uang 100, kamu bermain di tempatku dengan probability 50% antara iya dan tidak. Kamu bisa menggandakan uangmu dalam waktu 10 menit. Mau nggak? Mau. Hari gini kok kita ini generasinya kan sudah banyak secara demografis ya kan. Generasi rebahan itu sebenarnya akan menjadi yang paling besar kan angkanya. Yang dengan rebahan bisa cari uang, kalau bisa cepat ya kan. Kalau mau agak vulgar, bikin video-video di Bigo dan di TikTok ya kan. Kalau punya kemampuan menggambar, bikin karya-karya digital. Kalau tertarik finansial sambil tiduran investasi di kripto sama NFT. Nah, terus kalau yang nggak punya semua itu ngapain? Dengan opsinya cuma yang simple kan. Orang itu kan simple sekali. Kalau nggak A ya B. Kamu tahu kok kalau salah pasti kalah, kalau benar menang kan 50-50 itu. Sudah nggak ada trik ya kan. Ya memang pada dasarnya aku bilang manusia ini memang suka judi. Iya, jadi termasuk dalam hidup sehari-hari kan? Iya, kita ini kan hidupnya semua yang kita lakukan ini berjudi. Cuman tinggal masalah probabilitas saja kan. Kita keluar dari rumah dari poin A ke poin B. Tingkat keselamatan kita naik mobil, jalan kaki, naik sepeda motor kan beda-beda probabilitasnya. Tinggal pilih aja yang mana. Secara nggak langsung, life is a gambling game. Kalau menurutku ya, kita mengambil sebuah keputusan, ya tinggal dilihat aja orangnya itu risk adverse atau risk takers gitu ya. Kalau mungkin dia di dalam hidup risk adverse, mungkin dia kepingin punya
punya rasa ingin udah di kehidupan aku biasa-biasa aja, coba berani mengambil keputusan menggandakan uang dalam waktu 10 menit dengan binary option ya kan. Aku rasa di dalam diri kita sebagai manusia itu kita suka kok berjudi. Kita tuh suka menebak sesuatu yang baru, mengambil sebuah keputusan, apalagi kalau biaya yang terkena dalam yang biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan hal itu sangat kecil, sangat menarik. Menurutku ya, itu gitu sih. Jadi kalau aku bilang kita mau nyetop judi itu nggak bisa kok. We love to gamble. Soalnya kita memang istilahnya hidup ya dilakukan dengan pilihan kan. Life is choice. Jadi apapun kita Betul. memilih kan gitu. Jadi pilihan semua juga ada resikonya. Yes. Nih. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kita punya pemerintahan itu melegalkan perjudian, diberikan fasilitas sama seperti di luar negeri, ada kasino, ada berbagai macam itu yang kemudian itu legal. Lalu gini, pertanyaan begini, apakah kemudian itu berdampak buruk enggak terhadap pertama itu kita punya kebudayaan? Karena kan setahu saya hal-hal yang memang berbau gambling itu hanya boleh berlaku dalam hal pilihan hidup. Nah, apakah kemudian ketika judi itu kok dilarang? Enggak juga. Tidak juga. Budaya kita ini juga budaya suka judi. Siapa bilang? Di dalam semua budaya itu suka, apalagi kalau di budaya kita ini suka orang itu bola. Judi bola itu luar biasa antusiasnya. Kadang-kadang ayah sama anak kalau nonton bola juga udah papa pasang ini, kamu pasang itu ya, taruhannya berapa. Itu pun terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Nanti dalam kehidupan berkeluarga itu terjadi. Wis percaya aku. Taruhan deh. Ini pasti begini. Secara tidak sadar di dalam hidup kita ini kita juga sudah menantang dan melakukan hal yang dinamakan judi itu. Sudahlah, percayalah. Taruhan wis. Oh, iya kan? Soalnya secara kita nggak sadar kita ini mencintai namanya judi. Iya, dan itu ada kok di dalam budaya kita. Jadi kita ini nggak merusak budaya. Karena memang mungkin hanya perbedaannya itu terkait dengan ada yang faktor profitnya. Mungkin itu aja. Kalau mungkin judi kan, misalkan kalau Surya ataupun Fitri memilih pasangan, ya sama, itu pun juga gambling. Kira-kira ini pasangan ini bagus enggak ya buat kita, ya gambling, sama. Jadi cuma di sini, lalu kan kalau itu kemudian ada larangan, berarti kan ada suatu istilahnya dampak negatifnya. Ada itu. Misal istilahnya memilih pasangan kalau salah tuh dampak negatifnya juga luar biasa loh, Bu. Oh iya. Cuma kan bukan kemudian menimbulkan kecanduan. Masa kemudian salah memilih pasangan kemudian akan kecanduan memilih lagi pada saat hal tempo yang sama kan? Penasaran dong. Masa sih ini ketemu pasangan yang gini-gini, apa sih salahku ya? Kan gitu kan. Kaum jomblo itu kan begitu cara pikirnya. Ya nggak, Fitri? Kamu nggak jomblo ya sekarang, Fitri ya? Jadi saya. Kalau Fitri gimana? Apakah sebenarnya pilihan tuh semacam tadi kayak sudah ada pilihan kita memilih pasangan itu juga kan ya itu sebenarnya bukan perjudian yang dilarang kan? Karena memang kalau ada faktor pasti juga ada resiko kan sama begitu. Ya memang sih hidup ini juga pilihan kan. Cuman ya mungkin kalau di masyarakat ini masih tabu gitu loh kalau misalnya judinya itu yang terang-terangan dan yang istilahnya tuh bukan untuk have fun gitu loh. Kalau misalnya judi bola itu kan kesannya kayak ya have fun, padahal sebenarnya uang yang dipertaruhkan dan yang didapatkan itu juga sebenarnya besar. Cuman kan
karena itu bola, orang-orang tuh jadi mikirnya tuh kayak, oh ya cuman olahraga gitu, cuman iseng-iseng gitu kan, banyak yang bilang kayak gitu, cuman buat iseng-iseng aja biar seru kayak gitu. Cuman kan kalau udah menyangkut tentang yang binari ini atau misalnya judi yang bener-bener kayak di luar negeri kayak kasino gitu, orang tuh mikirnya langsung jadi berbeda gitu. Mungkin bungkusnya itu sih yang bikin akhirnya jadi beda kotaknya gitu, antara yang judi bola sama yang judi yang kayak di kasino gitu. Jadi kalau dibilang secara kemasannya itu berbeda ya, walaupun isinya sama. Berarti ya kalau isinya air, tapi beda kemasan Surya. Mungkin satu ini kemasannya lebih transparan sehingga orang-orang lihat, wah ini kurang kurang pas kan begitu. Kalau saya bilang sih, kenapa itu dilarang karena ada efek kecanduan itu aja. Jadi yang memang membuat seseorang itu lebih kepada menghalalkan segala cara. Karena sebenarnya prinsip regulasi itu simple sih. Itu membatasi. Kita punya kewajiban dan haknya. Kenapa di sini kemudian jangan sampai judi itu dilegalkan karena memang tapi kalau argumentasinya adalah karena ada menimbulkan kecanduan, main game itu mencandu. justru itu. Makanya kenapa kalau Surya lihat, kenapa kok sekarang dibikin namanya e-sport online. Nah, kenapa kok itu mulai muncul namanya e-sport online? Karena kalau aku dulu ya, zamanku dulu waktu SMA itu enggak ada. Main game itu game online enggak ada namanya e-sport online. Nah, karena mulai dilihat tuh mulai banyak yang seneng main, kemudian juga mulai ada pertandingan. Nah, di sini tuh kemudian kita punya pemerintah itu mengerti, nyata oh ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang kemudian menggalakkan segala cara. Bahkan kalau misalkan sudah sempat tahu juga case-nya ada loh orang yang gara-gara game online itu menghilangkan nyawa. Nggak cuman judi, kalah game gitu udah. Nggak setuju aku. Sepak bola itu juga menghilangkan nyawa, Bu. Iya, tapi kan tolak ukurnya kan jadi kalau menurutku yang namanya kecanduan itu tidak boleh kita batasi oleh ruang dan waktu dan permainan. Karena segalanya itu bisa menyebabkan kecanduan. Semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa membuat kita kecanduan. Contoh, kalau zamannya aku punya engkong ya, engkongku tuh candu main catur. Dia tuh kalau main catur tuh lupa waktu. Jadi kalau aku bilang bola, orang kecanduan bola sampai segitu fanatiknya kan sama sebuah klub gitu kan, sampai terjadi berantem demo. Nah, sekarang kebetulan kenapa adanya e-sports? Kalau aku bilang bukan karena e-sports itu menimbulkan kecanduan, kalau aku bilang lebih ke arah komersil, ada yang bisa dijadiin duit. Iya, tapi gini loh, e-sport itu kan wadahnya. Kan itu kalau tahu saya, e-sport itu kan dia ada semacam mentornya yang memang itu memberikan semacam knowledge terkait dengan istilahnya pertama jam main, satu. Kedua juga terkait dengan istilahnya porsinya. Karena kan kalau e-sport itu kan tahu saya itu dia sudah ada semacam manajemennya yang memang itu mengarahkan. Jadi bukan bukan open public itu kemudian semacam judi itu, tapi tidak ada yang mengarahkan. Kalau e-sport kan ada manajernya, ada pelatihnya, dan itu memang ditujukan murni buat apa? Oh ini loh game itu ternyata tuh buat olahraga. Jangan sampai kemudian game itu kemudian mengarah kepada indikasi judi seperti itu. Makanya kenapa ada wadahnya itu loh Surya. Kalau mungkin judi pertandingan game e-sport tuh sekarang bisa pasang loh kita kok. Hah? Pasang? Kita bisa pasang loh. Bisa pasang tim mana yang menang. Itu ada platformnya. Iya, tapi itu kan istilahnya kalau jadi bisa kita bilang bahwa pemerintah membuat e-sport platform itu sebagai bahan untuk judi.
Enggak gitu ya? Kalau saya bilang sih platform e-sport itu sebetulnya untuk wadah aja sih. Jadi biar ada yang memang itu mengarahkan. Karena kayak gini loh, kalau itu nggak ada sosialisasi, kayak misalkan apa ya, judi toge ataupun judi kartu, judi apa segala macam itu kan kalau tidak ada yang mengarahkan, menurutku ya kebiasaan netizen itu ya mereka berarti kalau nggak ada yang mengarahkan ya itu nggak apa-apa, nggak dilarang seperti itu. Nah, kenapa itu mulai ada semacam pengarahan begitu dari pemerintah itu, oh ya bikin e-sport, bikin semacam manajemen khusus, bernaung di sana, kemudian dibimbing dan segala macam. Karena kan e-sport itu kan usia-usia kan, usia-usia yang rentan. Yang tahu sih kalau pemain e-sport itu tidak ada yang usia 40, nggak ada soalnya. Tapi ya masih remaja, teenager kan yang memiliki namanya orang itu mencari jati diri tuh. Nah, kenapa di situ muncullah ada lembaga. Kalau mungkin yang pemain-pemainnya udah umur-umur kayaknya ya enggak perlu adanya semacam e-sport begitu. Karena sudah pasti mereka memiliki istilahnya knowledge kan itu. Itu loh Surya. Apakah Widli setuju e-sport itu juga ada judinya? Ya, saya sih setuju kalau misalnya ada wadah untuk para gamers ini sih. Jadi ya seenggaknya mereka itu juga apa ya, hobi mereka itu juga seenggaknya menghasilkan juga, dan juga mereka juga mungkin nggak dipandang sebelah mata gitu loh. Jadi mungkin kalau dulu kan orang kalau suka main game itu pasti kayak yang mau jadi apa dan lain sebagainya gitu. Dengan adanya e-sport sekarang kan mungkin jadi nggak terlalu banyak lagi gitu loh orang tua yang memarahi anaknya untuk bermain game Fitri, gitu. Sarangi. Terlepas kalau misalnya ternyata waktu ada turnamen e-sport terus ada orang yang masang untuk dijadikan bahan judi, itu kan bukan salah wadah e-sportnya, tapi kan ya orang aja yang kenapa dia masang gitu kan, nggak ada hubungannya sama regulasi adanya wadah e-sport ini gitu, kalau menurut Karena saya gitu. karena pada hakikatnya itu kita mau menjudikan semuanya kok. Yang bisa dijudikan tuh semuanya kok. Semua tuh bisa dijudiin. Hari ini Fitri pakai baju apa, besok pakai baju apa, itu bahan judi sudah. Selama ada pilihan tuh di situ ada judi. Kalau menurutku ya. Jadi dapat Gitu. dikatakan hidup ya penuh dengan pilihan dan resiko ya kan begitu. Justru aku nggak mau bilang kalau hidup ini pilihan. Karena kalau kamu memilih itu kamu kadang melupakan di dalam sebuah pilihan itu ada konsekuensi. Jadi aku lebih suka kalau ngomong hidup ini adalah perjudian. Karena konotasi kata pilihan itu tidak selalu mengandung konsekuensi, tapi kita kalau mengganti itu dengan kata perjudian, sudah jelas ada konsekuensi yang harus kita anu lah ya. Konsekuensinya bisa konsekuensi kita menang atau konsekuensi kita kalah. Gitu, menurutku. Oke. Ya, untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat tema kita pada sore hari ini apa dari Fitri? Ya kalau menurut saya sih ya bijaklah sama apa yang langkah yang akan kita ambil gitu. Kita harus tahu kalau kita mau melangkah itu apa sih konsekuensinya, kayak gitu aja sih. Jadi jangan sampai disesali di belakang terus kemudian menyalahkan orang lain. Oke, kalau dari Mr. Surya, konklusinya apa? Kesimpulannya? Apa ya? Kalau aku sih, kalau kamu mau berbuat sesuatu, pastikan kamu itu jago. Dan kalau kalah, jangan blame orang lain deh. Itu kamu kurang jago aja sih. Jago ya? Karena life is not fair. Life is not fair. Dan kamu nggak akan bisa berharap life itu fair.
Jadi kalau sampai kamu tertipu oleh situs karena kamu nggak baca term and condition, is your own fault, gitu ya. Oke. Gitu aja sih kalau aku. Kalau saya pribadi ya, untuk konklusinya adalah buat para netizen itu juga alangkah bisa memahami, karena investasi itu pastikan kita di sini memiliki aset yang dapat kita istilahnya itu gunakan untuk mengklaim hak kita. Jangan kita cuma investasi kemudian kita cuma tanam uang, kemudian tapi kita tidak memiliki apapun itu dalam suatu program ataupun platform tersebut. Karena kan udah murni masuk ke arah namanya itu perjudian. Jadi pastikan kita memiliki aset semacam seperti portofolio ataupun hal-hal yang kita bisa buktikan hak kita selaku investor. Seperti itu ya. Oke. Bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya ya. Bye-bye.